sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Oh, ini kan banyak sentimen kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Halo, selamat malam. Sinyal merah ekonomi domestik kita kian menyala. Nilai tukar rupiah terus menembus angka psikologis baru, yakni sekitar Rp17.600 per dolar Amerika. Dan juga dibarengi rontoknya IHSG ke level 6.470. Namun demikian, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ini tumbuh di angka 5,61%. Lalu data mana yang bisa kita jadikan acuan meyakini soal kondisi terkini bangsa? Lalu benarkah kita semua harus bersiap dengan ketidakpastian global yang mau tidak mau berpengaruh pada stabilitas dalam negeri? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan untuk itu langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah ada di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Sehat dan semangat selalu. Semangat selalu di tengah kondisi ekonomi, indis ekonomi. Betul. Kalau kata sosial media. Saya bergeser. Berikutnya adalah ekonom senior Ferry Latuhihin. Prof. Ferry, selamat malam. Selamat malam Mas. Terima kasih. Salam rocker. Terima kasih. Saya bergeser, ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Mas Bro. Terima kasih sudah hadir, Mas Fitra. Dan berikutnya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Malam semuanya. Terima kasih. Dan yang kelima adalah Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Langsung saja kalau begitu saya ke Prof. Ferry terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian kondisi hari ini saya catat 17.600, hampir 700 bahkan penutupan tadi. Sempat lewat 700. Sempat lewat, tapi ditutup 17.695 kalau nggak salah. Oke. Angka yang mepet-mepet ya. Mepet sekali dengan 700 ya, Prof. Nah, tapi di satu sisi pemerintah mengatakan fundamental kita kuat. Jadi kami sebagai masyarakat awam mana yang harus kami percaya, Prof? Gini, dua indikator tentang fundamental itu kalau menurut saya itu adalah pertama currency. Ya kan, dan yang kedua harga saham, indeks. Nah, dua-duanya ini ambruk ya. Currency kita rupiah ambruk terhadap dolar, dan tadi sempat 4,5% loh indeks harga saham gabungan kita ambruk. Nah, di sini kan kita bisa membayangkan bahwa ekspektasi pasar, boleh ekspektasi pemerintah mungkin berbeda dengan ekspektasi pasar, boleh. Itu sah-sah aja. Tapi kan yang di sini yang mendrive market adalah pasar, bukan pemerintah. Ya kan ya. Nah, ekspektasi pasar tidak-tidaknya bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya kan, pertama adalah tingginya harga minyak. Ya, di pasar spot saya kira sekarang udah 130 loh. Itu yang 110 Brent tuh pasar future ya, delivery July gitu kan ya. Nah, ini aja kalau pasar spot 130 Mas dibandingkan dengan pre-war ya, sebelum perang itu 2 kali lipat loh, pada waktu itu 60 dolar ya. Nah, ini aja udah jelas akan menggerogoti ekonomi kita ya. Kita kan masih importir minyak, kita bukan eksportir lagi. Nah, yang kedua juga jangan lupa naiknya treasury, 10-year treasury di Amerika. Ya, dari 4,2 sekarang tadi 4,6.
Oke. 4,6 ya. Nah ini tentu pressure 0,4 juga. ya, Naiknya itu 40 basis point ya. Dan ini terus terang sama sekali merupakan a drag on the rupiah gitu loh ya. Jadi walaupun pemerintah bisa klaim bahwa fundamental ekonomi kita baik-baik, selama pasar tidak mempercayai itu, jadi sama juga bohong gitu kan ya. Nah saya bisa klaim begini, baik-baik dalam arti apa? Kemarin pun pertumbuhan yang tinggi 5,61%, itu saya bilang doping dengan pengeluaran pemerintah yang sangat gigantis ya, 21,81% kalau nggak salah tingginya ya. Dan yang kedua juga jangan lupa loh, ya, konsumsi daripada rumah tangga yang tinggi itu tidak terlepas dari THR ya, adanya festif ya, yaitu Lebaran dan Imlek gitu kan ya. Dan juga sebagian mungkin bayar pinjol yang 110. Nah kalau itu yang terjadi, mereka hampir sama sekali kekuatan daya beli mereka di kuartal kedua itu udah sama sekali depleting. Ya kan, logikanya jomplang. Loginya jauh, ya kan. Nah kita lihat, dan sementara itu kita lihat daya beli selain daya beli masyarakat yang merosot, ya kan, karena sudah lewat nih ya, kuartal pertama, harga minyak terus creeping up dan treasury yield juga naik terus gitu kan. Jadi pasar berpikir begini, lah ini the outlook is quite grim ya kalau menurut pasar ya. Makanya tadi 4,5% loh hampir indeks harga saham gabungan. Ini udah selesai MSCI loh sebetulnya ya. Karena yang MSCI udah selesai tuh 18 HSG dikeluarin ya kan. Itu minggu lalu ya. Ini sekarang nih tema baru lagi. Pagi-pagi begitu buka pun kita lihat bagaimana rush itu dolar ya. Nah di sini harus disadarin bahwa ekspektasi pemerintah itu berbeda dengan ekspektasi pasar. Fine, pemerintah bisa menghibur diri, I have the region kata pemerintah ya. Menurut Anda menghibur diri? Menurut saya menghibur diri gitu ya. Sebab ini berbeda sekali dengan pasar. Satu Mas, kembali lagi, di mana-mana pun juga kalau kita we are talking about economy, itu indikator yang paling kuat adalah currency and pasar modal. Baik, oke, tahan di situ dulu Prof. Mas Fitra, jawaban Anda dianggap kemudian menjadi doping kalau kemudian pertumbuhan 5,61%. Iya, kita kan punya acara bareng ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara doping, ya memang kan jump start ya. Meskipun kalau kita lihat 21,81% itu proporsinya adalah 6,72%, tetapi dia memiliki economic multiplier effect. Nah, jadi apa sih kenapa harus di jump start seperti itu? Adalah karena untuk menimbulkan ekspektasi ya. Kalau kita bicara mengenai ekonomi, itu juga di-anchor oleh positive sentiment. Pasar di sini akan kemudian memulai untuk mempekerjakan orang-orangnya itu kalau misalnya melihat bahwa situasinya ke depan mungkin akan semakin baik. Nah salah satu indikatornya adalah indikator ekonomi tadi 5,61%. Nah kembali lagi ke nilai tukar. Saya sepakat ya tadi dengan Prof. Ferry ini. Jadi ada beberapa indikator ya. Pertama indikator US Treasury Yield. Ya, sekarang sudah 4,6. Nah ini kalau kita mendekomposisi atribut-atribut yang menyebabkan rupiah menjadi 17.600 sekarang. Kalau hitungan saya harusnya 16.700. Apa saja? Yang pertama 225 basis point itu berasal dari disparitas antara US Treasury Yield dengan bond kita ya. Jadi itu memiliki tarikan gravitasi capital outflow dari emerging markets. Yang kedua tadi disebutkan juga oil price shock ya. Itu menyumbang kalau berdasarkan hitungan saya 180 basis point. Yang ketiga VIX global sentiment ya, resiko global itu naik 117 basis point. Yang keempat ada dari MSCI tadi. MSCI bulan Mei ini ada rebalancing itu 171 basis point. Yang kemudian ada faktor musiman. Faktor musiman itu adalah dividend repatriation. Selama bulan Mei ada argumen terkenal, you sell in May and go away and coming back in St. Leger's Day in September. Artinya apa? Orang-orang ini yang punya duit pada liburan nih, orang-orang fund managers. Yang keenam, high season 54 basis point. Ini kalau jumlahin semua 897 basis point. Jadi kalau misalnya faktor susunan itu hilang, faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita antara 16.700 atau 16.800 begitu ya. Cuma memang kalau misalnya ini tidak ada antisipasi ya, makanya pemerintah langsung tuh jump in. Sorry, saya masuk di situ. Ya. Berarti artinya tanpa ada kondisi geopolitik, sebenarnya kita juga di angka itu. 16.700. 16.700. Nah, dengan geopolitik tadi ya kita bisa ulangin US Treasury Yield itu terjadi karena faktor geopolitik ya, karena ada peningkatan resiko global. Di Amerika Serikat juga yieldnya juga meningkat 225 basis point. Jadi kalau misalnya kita menghilangkan faktor geopolitik, cuma ada faktor seasonal, berarti sekarang harusnya rupiah 17.200. Oke, baik. Dan menurut Anda ketika bisa ditahan 16.600 walaupun sampai 700, itu adalah upaya kebijakan pemerintah? Ya jadi kalau upaya kebijakan pemerintah itu tadi yang bisa langsung kelihatan adalah kan pemerintah sekarang mau intervensi di bond market nih. Ya, apapun nanti caranya Bank Indonesia kalau saya pemerintah tidak bisa ngomongin apa strategi Bank Indonesia ya, mereka independen. Tapi Kementerian Keuangan juga ingin membantu ya meskipun sebenarnya itu adalah otoritas moneter. Cuma kalau itu berhasil,
harusnya 225 basis point ini kalau kita bicara hari ini rupiah hampir 17.700 ya itu mengurangi 225 basis point. Harusnya sekarang rupiah kalau itu berhasil ya strateginya itu sudah bisa menjadi 17.400. Nah, nanti kita akan melihat nih pengumuman BI pekan ini. 17 analis di Bloomberg itu secara konsensus sudah melihat ada peningkatan 25 basis point. Nah, kalau ada lagi yang melihat kalau misalnya ini bisa 50 basis point, ya ini saya sebagai ekonom ya, kalau sebagai pemerintah sebenarnya nggak bisa komentar kebijakan BI. Ya kalau misalnya naik 50 basis point, itu sebenarnya bisa langsung tuh ada sentimen positif. Meskipun dari sisi elastisitas, suku bunga meningkat. Ini kan cost push inflation, kita udah bahas juga ya Prof. Cost push inflation ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Cuma, ya kan kenapa cost push inflation? Karena ini datang dari harga energi. Tetapi kalau misalnya ini dinaikkan, sebenarnya akan ada sentimen positif ya. Bahwa investor ngelihat, oh ini secara institusi masih working well gitu. Oke, baik, saya kembali ke Prof. Heri. Jadi energi sudah sempat disinggung oleh Mas Fitra tadi. Jadi itu seberapa kemudian juga mempengaruhi pelemahan atau ketidakpercayaan sektor usaha sama kita, Prof? Gini, kalau ketidakpercayaan itu sebetulnya udah lama ya, Mas Bram ya. Sejak Fitch and Moody's itu mendowngrade outlook kita dari stabil ke negatif, walaupun pada waktu itu baru saja BPS merilis angka 5,11% loh pertumbuhan sepanjang 2025. Itu kan aneh, angka 5,11% itu tinggi loh Mas, ya kan? Tapi kok Moody's and Fitch seolah-olah saya kan I don't buy your story. Gitu, saya nggak percaya dengan angka Anda. Makanya kan di downgrade outlook kita dari stable menjadi negatif. Nah, kalau ngomong ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan yang lebih panjang lagi sebetulnya itu terjadi setelah Pak Presiden dilantik, lantas diumumkan kabinetnya, kita lihat secara sistematik dolar rupiah itu terus trending up tuh Mas. Betul. Ya kan? Ya sampai ini hari gitu loh ya. Nah, artinya kan kalau ngomong ketidakpercayaan sejak diumumkan kabinetnya oleh Pak Presiden, yang saya aja juga aneh, ya kan ini siapa aja nih yang diisi menteri-menterinya dengan jumlah yang sangat begitu banyaknya 108 loh wakil dan menterinya. Di situ pun pasar sudah berpikir, oh my friend, I need to be cautious, ya kan ya. Dan sampai ini tidak percaya atau saat itu menjadi hati-hati, Prof? Menjadi hati-hati dan akhirnya kan semakin kesini kita lihat ya, bagaimana di kuartal pertama ya, debt fiskal kita itu 240 T loh, Mas Bram ya, kedodorannya ya. Dan kalau kita annualize itu sebetulnya udah lebih dari 3,3% atau bahkan 0,93% kan, 240 T. Kalau kita annualize secara linear itu 3,72% loh. Bagaimana investor bisa percaya bahwa you can keep below 3%? Kan nggak dipercaya. Yang kedua juga ada utang ya selama kuartal pertama 258 triliun gitu kan ya. Artinya apa? You bela-belain utang untuk menggonjot dia punya consumption at the cost later. Nah, saya khawatirnya kalau memang sama sekali the government is running out of money di kuartal selanjutnya dan harus mencetak duit, BI harus mencetak duit untuk membeli SBN, saya khawatirnya apa? Rating kita malah di downgrade. Oke, tapi itu analisa Anda atau kemudian gambaran yang sudah bisa kami bayangkan? Oh itu, ya itu semua saya rasa ekonom akan sepakat dengan saya, market pun akan sepakat. Mereka antisipasi bahwa oh come on man, ini fiskal nih udah sama sekali goyang sebetulnya nih. In case nanti ternyata the government is running out of money dan cetak duit lagi BI untuk membeli SBN, sehingga utang kita bertambah, debt service ratio kita bertambah, sedangkan thresholdnya itu 20% loh, ya DSR-nya ya. Ini bukan tidak mungkin mereka melakukan downgrade dari rating kita dan konsekuensinya ke dolar. Pastilah, karena risk premium naik kan ya. Nah itu yang paling bahaya. Nah kembali ke tadi Mas Fitra bilang, ada kemungkinan nanti BI ini bisa menaikkan suku bunga tanggal 19 Mei ya. Entah 25 basis point, entah 50 basis point. Ya, nah saya khawatirnya BI menaikkan suku bunga, it is bad news buat stock market. Oke, baik. Tahan dulu. Mas Fitra, tanggapan Anda. Ya, jadi memang stock market itu udah memprice in bahwa memang ada kecenderungan. Ya ada kecenderungan. Memang kalau misalnya secara fundamental suku bunga itu menjadi cost of financing buat emiten ya. Tapi di sisi yang lain kalau dia melihat juga struktur produksinya, struktur ongkos, kalau kita lihat ya banyak juga di situ emiten-emiten yang memang harus mengimport gitu ya. Nah itu kalau dari sisi itu harusnya secara fundamental mereka menjadi membaik. Tapi untuk bankings ya mungkin akan memburuk ya karena memang itu yang paling berat, ada potensi cost of financing dan juga risiko yang meningkat ya. Tapi all in all saya rasa yang paling penting sekarang stabilitas ya.
ketimbang yang lain. Stabilitas ekonomi atau? Ya semuanya, nilai tukar stabil, pertumbuhan ekonomi juga terjaga, inflasi juga kemarin masih 2,4%. Meskipun ada kemungkinan pass-through effect di bulan April, di bulan Mei ini ya, bulan Mei sama Juni ini. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya kalau dalam simulasi saya itu pass-through effect-nya masih minimal setidaknya sampai bulan Juni. Nah makanya dalam konteks ini pemerintah melihat supply side intervention ya sebagaimana yang terjadi di bulan September 2022 ketika pada saat itu ada kenaikan bahkan BBM waktu itu disesuaikan harganya tapi inflasi itu di bawah 6%. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang waktu itu menanam cabai. Cabai itu komponen volatile food ya ketika diumumkan dihimbau untuk menanam cabai bulan Agustus, di bulan Oktobernya itu deflasi cabai sehingga pada akhirnya itu tidak kemudian men-drag up potensi inflasi di pada saat itu ya. Nah ini juga tapi saya membayangkan kalau pola itu dilakukan seberapa itu bisa menolong kondisi hari ini. Nah sebenarnya kan kalau kita melihat sekarang ya beberapa supply side intervention yang sudah dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dari sektor pertanian itu satu hal ya. Terus yang kedua adalah sudah ada diskusi-diskusi untuk kemudian mengintervensi ongkos produksi untuk para importir yang terpapar ya dolar yang tinggi karena begini. Banyak teman-teman Bang Sarman ini yang juga sudah mengimpor dengan terpapar nilai dolar yang meningkat itu ongkos produksi meningkat tapi mereka belum mempass-through-nya ke consumer price index. Jadi indeks harga produsen itu kecenderungannya meningkat ya, producers price index. Ada gap dengan consumer price index. Karena teman-teman pengusaha ini mereka masih melihat nih kalau dinaikin demand-nya juga drop siapa yang mau beli gitu kan. Nah makanya ini sampai sejauh mana? Nah kehitungan saya itu 2-3 bulan. Cuma setelah itu ya mereka kan collapse. 2-3 bulan itu adalah tahan dengan kondisinya atau kemudian menjadi berubah Mas? Tahan dengan kondisinya tanpa ada intervensi pemerintah. Makanya within this 3 months window itu pemerintah sudah mengidentifikasi ya dan mungkin sudah berusaha untuk berbicara juga dengan teman-teman pengusaha ya untuk kemudian melihat komponen produksi yang paling terpapar dengan kenaikan dolar ini. Oke, saya tanyakan ke Pak Sarman kalau begitu. Jadi artinya benarkah 2-3 bulan itu menjadi waktu yang aman untuk menunggu? Tapi jangan sekarang Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.